Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 2 SD IP Insan Robani yang solih-solihah. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih tetap semangat kan untuk melaksanakan pembelajaran daring hari ini? Dan jangan lupa juga ya untuk tetap melaksanakan pembiasaan sholat duha serta murojaahnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Hari ini kita akan membahas tematik 2B bermain di tempat wisata, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran yang pertama, menyimak cerita dan percakapan tentang perjalanan ke tempat wisata. Kedua, memahami konsep sifat pembagian dengan bilangan 1 dan dengan bilangan yang menghasilkan bilangan 1. Yang ketiga, memahami aturan di tempat berwisata melalui latihan. Pembahasan yang pertama, berwisata ke Pantai Pangandaran. Ino dan keluarga akan berwisata ke Pantai Pangandaran. Mereka pergi naik kereta api ke Bandung. Dari Bandung, perjalanan dilanjutkan dengan bus menuju Pangandaran. Ino, ayah, ibu, dan Arin berangkat dari stasiun. Mereka berangkat pagi hari. Ibu, Ino, dan Arin menunggu ayah membeli tiket kereta api. Ayah membeli tiket untuk 4 orang. Ino dan keluarga naik ke kereta api. Ino dan Arin duduk sebangku. Kereta pun berangkat. Kereta berjalan perlahan lalu semakin cepat. Saat di dalam kereta api, Ino dan Arin duduk sebangku. Mereka berbagi bangku yang sama. Begitu juga dengan ayah dan ibu. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sifat pembagian dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Mari kita baca percakapan antara Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Siti berkata, "Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Benny menjawab, "Bagaimana hasilnya?" "Bagaimana kalau kita coba?" kata Siti. "Wah, ide yang bagus," jawab Benny. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Benny menjawab, "Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya?" Ada contoh lagi nih, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Kakak Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh oleh Benny? Nah, ternyata yang diperoleh Benny adalah 5 layang-layang. Jika ditulis, kalimat matematikanya adalah 5 dibagi 1 sama dengan 5.
Kesimpulannya atau KJ, jadi banyak layang-layang yang diperoleh Benny ada 5. Ada satu lagi yang aku temukan, kata Siti. Wah, hebat, apakah itu? Nah, begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang, kata Benny. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Jadi, kesimpulannya, bilangan berapapun jika dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Contohnya, 5 dibagi 5, 1. 6 dibagi 6, 1. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Ada soal cerita lagi. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Maka kalimat matematikanya 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, kalimat kesimpulannya, jadi benang yang diperoleh masing-masing keponakannya adalah 1 gulung. Kita masuk ke pembelajaran 2. Saat berwisata, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Lingkungan bersih membuat nyaman para pengunjung. Nah, cara menjaga lingkungan di tempat wisata adalah dengan mematuhi aturan. Patuhi aturan di tempat wisata agar tidak terjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Seperti kisah pengalaman Anto yang tidak menyenangkan. Hari itu, guru mengajak murid-murid ke taman bunga. Murid-murid diajak untuk mengenal tanaman. Saat berkunjung di taman bunga, Anto dan Bian memisahkan diri. Tiba-tiba terdengar suara pot pecah. Ternyata itu ulah Anto dan Bian. Karena bercanda, Anto menginjak pot bunga hingga pecah. Anto merasa bersalah. Anto lalu meminta maaf kepada petugas taman bunga. Petugas menasihati Anto untuk tidak bercanda lagi. Di taman bunga ada lapangan yang luas. Di akhir kunjungan, murid-murid kelas 2 bermain di sana. Mereka bermain kambing dan harimau. Setelah diundi, salah seorang murid menjadi kambing. Seorang murid yang lain menjadi harimau. Murid-murid yang lain membentuk lingkaran sebagai kandang. Kambing berada di dalam kandang, sedangkan harimau berada di luar kandang. Cara permainannya adalah bunyikan aba-aba untuk memulai permainan. Harimau berusaha menerobos kandang untuk menangkap kambing. Kandang menghalau harimau dengan bergandengan tangan lebih erat. Untuk tugas, kalian kerjakan halaman 122 dan 128. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.